Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika peminatan kelas 12. Oke, hari ini langsung saja. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kemarin. Kemarin Anda sudah menulis tentang dalil-dalil fungsi trigonometri turunan. Ada 8 dalil. Tentu 8 dalil itu kalau dipakai dalam mengerjakan soal tidak berdiri sendiri tapi saling bantu-membantu satu sama lain. Oke, hari ini kita akan membahas dalil nomor 1 sampai nomor 6. Bagaimana dalil-dalil tersebut nanti akan dipakai di dalam menyelesaikan soal-soal latihan. Mohon maaf, nomor 1 sampai 5. Silahkan dibuka kembali bukunya nomor 1 sampai 5. Kita akan praktek ke dalam soal-soal latihan. Oke. Mohon maaf, ada beberapa hal ini baru pelajaran, jadi nanti kalau ada mati di tengah-tengah atau yang lainnya kami mohon maaf. Oke, soal pertama kita ambil soalnya. Oke, soal yang pertama. Oke, ini soalnya. Bunyinya adalah berapa turunan dari 4x pangkat 3 min 6 sin x ditambah 5. Oke, secara sekilas ini adalah bentuk penjumlahan pengurangan. Bagaimana turunannya? Turunannya adalah mencari turunan dari setiap suku yang ada. Dalam bentuk ini ada 3 suku yang muncul, yaitu 4x pangkat 3 min 6 sin x dan 5. Maka secara umum turunannya adalah 4x pangkat 3 turunannya adalah 4 kali ini sudah dipelajari di kelas 11 tentang turunan fungsi aljabar. Negatif 6 sin x. Negatif 6 sin x dia punya turunan negatif 6 cos X. Karena turunan dari sin adalah cos. Ini pangkat 1, jadi tidak ada perubahan macam-macam. Ini turunan dasar. Kemudian 5 turunannya adalah 0. Maka kalau disederhanakan dari depan, hasilnya adalah 12x pangkat 2 min 6 cos X ditambah 0. Itu soal yang pertama. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya lewat grup. Soal yang kedua. Soal yang kedua kita ambil dulu soalnya. Mohon maaf, HP-nya terlalu banyak file jadi bingung. Oke, soal yang kedua. Soal yang kedua yang belum absen silakan absen. Nah, soal yang kedua adalah berapa turunan dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, kalau ada yang sudah paham tentang bentuk ini bentuk cukup terkenal dalam fungsi trigonometri, bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ketemunya adalah 1, maka fungsi di atas bisa kita rubah menjadi 1. Nah, ini sesuai dengan dalil nomor 1. Semua angka turunannya adalah 0. Maaf, ini kadang kita gunakan X biasa, kadang kita gunakan X Latin. Ini salah singkatnya. Bagaimana kalau ini sesuai dengan dalil? Kalau sesuai dengan dalil maka sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, ini sesuai dengan dalil nomor 2. Turunannya adalah 2 pangkatnya kali sin pangkat dikurangi 1 X kali turunan dari sin apa? Betul, cos X.
Kemudian cos kuadrat X sama tambah 2 cos 2 kurangi 1 X turunan dari cos negatif sin X. Nah, ini bentuk panjangnya. Kalau kita sederhanakan, maka ini menjadi 2 sin X kali cos X. Yang belakang 2 cos kali negatif sin. Ketemunya negatif 2 sin X cos X. Karena ini perkalian, maka bisa dibolak-balik yang bagian belakang. Kalau kita lihat, mereka sama. Hal yang sama kalau dikurangi hasilnya 0. Oke, sama dengan cara yang pertama. Oke, ini soal yang kedua. Sekali lagi kalau ada pertanyaan nanti bisa diajukan lewat WA Group. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga kita ambil ini, mohon maaf. Oke, ini soal yang ketiga. Nah, berapa turunan dari 5 tangan pangkat 4 X? Ini menggunakan dalil nomor, kalau nggak salah dia dalil nomor 4. Maka turunannya adalah 5 pangkatnya turun 4 kali tangan 4 kurangi 1 X. Kemudian tangan punya turunan sekant kuadrat X. Jadi kalau bentuk ini kita sederhanakan 20 tangan pangkat 3X kali sekant kuadrat X. Sangat mudah sekali. Oke. Ini kebetulan bentuknya tunggal, maka yang dipakai hanya satu aturan. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor berikutnya. Soal nomor, mohon maaf, penomoran soal mungkin tidak urut karena ngambil soalnya belum tertata dengan baik. Insya Allah ke depan lebih baik. Oke, tadi nomor 1, 2, 3, 4 ini. Oke. Nah, hampir mirip dengan soal sebelumnya tadi, tapi ini bentuknya apa? Betul, pengurangan. Maka kita akan buat turunannya pada setiap suku, yaitu turunan dari setengah sin pangkat 3X dan negatif sekant. Turunannya bagaimana? Turunannya setengah sama dengan nomor tadi kali pangkatnya 3 sin 3 kurangi 1 X. Kemudian sin punya turunan cos X. Oke. Kemudian negatif sekant. Ayo, negatif sekant turunannya adalah negatif sekant X kali tangan X. Tuh, sekant tangan turunannya sekant. Kalau disederhanakan maka hasilnya adalah 3/2 sin kuadrat X kali cos X kurangi sekant X kali tangan X. Oke, itu soal yang keempat, walaupun nomornya nomor 3. Mohon maaf, ini belum urut. Oke, saya kira tidak sulit. Dan mudah-mudahan memang tidak sulit. Kita lanjutkan dengan soal nomor berikutnya. Berapa soal? Nanti kita lihat. Ada 6 soal. 1, 2, 3, 4. Ini soal yang kelima. Soal yang kelima, nah, hampir mirip dengan soal yang tadi, cuma ini ada sesuatu yang baru, yaitu tentang akar. Bagaimana tentang akar? Karena kita ketahui akar adalah pangkat. Oke, ini tentang pengurangan, maka dia adalah turunan dari
Cos kuadrat X negatif 3 akar kotangan X. Maka sebelum ini diturunkan, karena turunan basicnya adalah pangkat, maka ubah semuanya menjadi pangkat. Cos kuadrat X dikurangi 3. Kalau pangkat gimana? Betul, pangkat itu adalah, akar itu adalah pangkat setengah. Nah, mirip dengan soal tadi, cuma sudah kesimpulan. Maka turunannya adalah 2 cos X 2 kurangi 1 sebenarnya. Nah, cos turunannya adalah negatif sin X. Kemudian kotangan 3 kali setengah kotangan setengah kurangi 1 X. Kotangan turunannya adalah, kotangan turunannya negatif kosekan kuadrat X. Negatif kosekan kuadrat X. Oke. Ini bentuk pangkat seperti biasa. Oke, kalau disederhanakan maka akan muncul sebagai berikut. 2 cos 2 kurangi 1 tadi pangkatnya X kali turunannya negatif sin, kemudian dikurangi 3 kali setengah 3/2 kotangan setengah kurangi 1 negatif setengah pangkatnya X, kemudian turunannya kotangan adalah negatif kosekan kuadrat X. Oke, ini mungkin masih bisa disederhanakan lagi, tapi secara umum ini sudah menjadi hasil dari soal nomor 5 tadi, urutan kelima. Oke, soal terakhir untuk pertemuan kali ini, soal terakhir. Oke, ini soal yang terakhir. Masih basicnya sama, ini seperti soal nomor 1, cuma kita menggunakan fungsi trigonometri yang lain, yaitu kosekan dan ini ada 3 suku, kosekan kuadrat, negatif tangen, dan negatif 3x kuadrat. Oke, bagaimana turunannya? Kosekan X, kita tahu kosekan X turunannya adalah negatif kosekan X kali kotangan X. Negatif tangen turunannya adalah negatif sekan kuadrat X, dan terakhir negatif 3x pangkat 4 turunannya adalah, saya tulis di sini, 3 kali 4x pangkat 3. Oke, kalau dirangkum dari depan, negatif kosekan X kali kotangan X dikurangi sekan kuadrat X min 12 X pangkat 3. Oke, demikian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Silahkan LKS-nya dibuka, soal-soalnya dikerjakan. Terima kasih. Yang belum absen silahkan absen. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.